Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, dan alhamdulillah kita hari ini berkesempatan hadir dan bersiaran langsung dari Masjid Al-Muqarrabin Perumahan TNI AU Waringin Permai, Cipinang, Melayu, Jakarta Timur. Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu mengambil salah satu kutuah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagaimana beliau hidup bertetangga. Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini, yaitu resep hidup bertetangga ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Syekhuna Syekh Muhammad Jaber, kemudian juga Ustadz kita Ustadz Fatih Rishad dan juga Ustazah Ebira Hasanatina. Dan pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kue talam di Duren Sawit, yang semangat jawab salam banyak duit. Kelihatan lagi tekor semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudahu wa wala, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita hormati guru-guru kita. Hadir bersama kita guru kita yang mulia Syekh Muhammad Jaber. Kita doakan beliau sehat panjang umurnya, Allah berikan manfaat ilmunya kepada kita semua. Kakanda Al-Ustadz Ahmad Sofyan, mata'anallah bituli hayatihi. Dan guru kita Ustazah Hajah Ebira Hasanatina. Kita doakan Ustazah sehat panjang umurnya,
barokah hidupnya, manfaat ilmunya. Qori kita yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya cintai, ibu-ibu calon bidadari surga. Tampangnya sih banyak uang semua ini mah ya. Tapi kok bermasalah semua ya. Saudara yang saya muliakan, judul ini adalah judul yang paling prinsipil dalam hidup kita. Bagaimana tips kita hidup bertetangga ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, Bapak punya tetangga enggak, Pak? Punya tetangga enggak, Pak? Kalau mau hidup kagak akur sama tetangga, di hutan sono. Emang kagak punya tetangga di hutan beres urusan? Kagak. Mau makan nyari sendiri, betul. Paling banter nyari pun pisang, leberbut mah kunyuk, saudara. Sekalipun tetangga kita bukan manusia, di hutan belantara kita tinggal di sana, saudara, permasalahan pasti ada, betul. Apalagi kita hidup makhluk sosial. Hidup kita nggak bisa terlepas dengan kanan kiri depan belakang kita. Kalau kita susah, kalau kita ada musibah, sebelum orang tua kandung kita, sebelum guru kita, yang nolong tetangga, betul. Makanya jangan kebangetan songong dan sombong sama tetangga. Oi. Jangan sombong. Asal ditegor kagak nyaut. Jalan tolak pinggang. Sampai kaki kagak napak di ubin tuh, coba sudah. Kan kuntilanak namanya. Assalamualaikum. Semua norma diatur oleh Allah dan Rasulnya. Al-Hujurat, Allah katakan, ya ayuhan nas, ay manusia. Yang disebut bukan al-muslimun, semua manusia. Berarti kita bertetangga juga, sekalipun non muslim kudu ada etikanya, betul. Wahai manusia, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa wa qabail dan bersuku-suku, lita'arofu, agar kalian saling kenal. Berarti kita dilarang untuk nggak kenal sama tetangga. Saudara yang dimuliakan Allah, sampai statement ini diteruskan oleh Rasulullah. Bukti kalau kita beriman kepada Allah, siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Bu, tuh kata Nabi itu, falyukrim jarah. Bukan falyukrim jarahul muslima, tidak. Muliakanlah tetanggamu yang muslim, tidak. Tetangga kita non muslim, apapun agamanya, di bawah bendera NKRI, dia naut, dia manut, dia tidak reseh, dia tidak rusuh, akur sama kita. Maka yang diajarkan sama Rasulullah, man azazimiyan faqad azani. Siapa manusia yang menyakiti hati kafir non muslim zimmi, maka sama saja menyakiti hati saya. Ibu punya tetangga orang non muslim, bapak punya tetangga orang yang bukan Islam, apapun agamanya. Satu saat lebaran, satu saat di sini lebaran gak ya? Lebaran juga ya. Tetangga niatnya baik, ngasih ketupat ke rumah kita, ngasih sayur godok ke rumah kita. Kan timpalannya rendang kalau kagak semur, betul, betul. Ada tetangga kita non muslim, emang niatnya baik, ngasih semur sama kita, sayur godok, ketupat. Kalau kampung saya pesor sama kerupuk, dah kan endah mat rumahnya. Yang ngasih non muslim ke rumah kita, kita lihat ada semur, jangan pakai ditanya, nih babi bukan? Jangan nyakiti hati dia, betul. Muliakanlah tetangga. Kalau kita susah, yang nolong pertama adalah tetangga. Kalau kita sombong, kita susah, lah kagak ditulung kita, betul saudara. Saudara yang saya muliakan, bagaimana sikap kita?
Kalau ada non muslim model begitu, terima aja. Jangan pakai ditanya nyindir hatinya, jangan. Terima. Permasalahan ibu mau bagi tetangga lain itu urusan bapak. Permasalahan bapak kagak mau makan, jangan sampai mubazir. Saudara yang saya muliakan, hidup bertetangga saja diatur oleh Rasulullah dalam skema Al-Quran, hadis juga ada. Apa sebabnya? Bukti jangan sampai sukses di luar tapi dekat orang dekat kita gak sukses. Dalam konsep Al-Quran berbagi pun demikian juga. Wa'ati zal qurba haqqah. Ngapa melototin saya? Paham gak Pak? Kalau tadi saya ngomong sama ibu aja Pak, karena kalau bapak mah anteng. Kalau ibu-ibu kagak dijak ngomong, dia ngomong sendiri Pak. Assalamualaikum. Ini gincuk merah-merah amat lagi. Mau kemana perginya? Saudara yang saya muliakan, lihat konteks di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah. Ya Abazar, Abizar, kalau kamu masak sayur, banyakin kuahnya, bagilah kepada tetangga. Bu, jadi ibu kalau masak sayur lodeh, tahu sayur lodeh? Kasih tetangga kuahnya aja. Tega amat Ustaz. Bukan begitu, bukan. Ini adalah jiwa yang ditularkan oleh Rasulullah. Bagaimana menimbulkan sense of crisis, manusia yang berjiwa sosial. Sekalipun sedikit punya makanan, dikit biar rata. Punya pohon mangga, punya pohon rambutan, punya pohon dukuh, lagi panen dialap saudara. Tetangga ngelihat, itu bibir cilam-cilam baik. Kasih barang dikit. Jelas? Jelas Pak? Nih, bagikan yang dekat baru yang jauh. Begitu juga dalam konteks ibadah mana, yang dekat dulu baru yang jauh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih, jazakumullah khairul jaza Ustadz Fatih Irsyad yang telah memberikan tausiah di segmen pertama ini. Merupakan satu fitrah yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia yang tidak mungkin untuk tidak bersosial. Untuk itu manusia sebagai makhluk sosial. Lalu bagaimana bersosialisasi dengan tetangga? Tentu ada etika dan juga adabnya. Kita sebagai umat muslim tentu berkutuah atau mencontoh apa yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di segmen kedua nanti pemirsa, Ustazah Ebira akan menyampaikan bagaimana bertetangga ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa, kita masih di Damai Indonesiaku. Di segmen 1 tadi kita telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Fatih Irsyad. Beliau telah menyinggung sedikit apa yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beretika atau tata cara bertetangga. Nah, di segmen kedua ini pemirsa kita akan mendengarkan lebih jauh lagi, lebih lengkap lagi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita semua tentang bertetangga. Ustazah Ebira Hasanatin akan menyampaikan kepada kita semuanya. Selamat mengikuti. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim afdalas salati wa atammat taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru-guru yang hadir menghiasi majlis pada siang hari ini, Syekhuna Syekh Muhammad Jabir, Al-Ustadz Fatih Irsyad,
Al-Ustadz Muhammad Sofyan, kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan guru-guru kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, hadirat, serta pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, sehat semuanya, badannya sehat, pikirannya sehat, hatinya sehat. Mudah-mudahan kalau sehat semuanya kantongnya ikut sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu semuanya, bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita contoh dan teladan yang begitu lengkap dalam berkehidupan. Allah Ta'ala langsung puji, Allah Ta'ala langsung sanjung. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah bagaimana kita hidup bertetangga. Hidup bertetangga. Nabi Muhammad ketika memberikan perintah tidak asal memberikan perintah, tetapi juga memberikan contoh. Dalam hadis dikatakan, tadi sudah disebutkan oleh ustadz kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, memberikan arahan bagaimana cara kita memuliakan tetangga. Dalam nasihat yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu warda, kata Nabi, ya Aba Dzarrin, in tabakhta idza tabakhta maraqah fa aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Wahai sahabatku Abu Dzar, ketika engkau memasak kaldu, ya, kalau lagi ngerebus daging, ngerebus ayam kan suka keluar tuh kaldunya ya. Biasanya mau bikin apa tuh Bu? Sop ya. In idza tabakhta maraqah fa aktsir ma'aha. Maka lebihkan airnya. Banyakkan airnya. Untuk apa? Wa ta'ahad jiranak. Bagi-bagi kepada tetangga. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Dalam hadis ini kita belajar bahwasanya agama Islam adalah agama yang mudah. Tidak membebani umatnya di luar batas kemampuannya. Kalau kita masak sayur sop, dagingnya cuma dikit, potongan sayurannya cuma dikit, bukan berarti kita nggak bisa berbagi kepada tetangga. Karena tetangga nih bahasanya yang paling ngendus masakan kita, betul Bu? Kalau kita masak sop, yang paling nyium siapa? Tetangga. Sampai kalau ibu masak jeng, siapa yang paling nyium? Siapa yang paling tahu Pak? Tetangga. Jadi berbagi semampu kita. Dan juga Islam mengajarkan ketika seseorang memberi kepada kita sesuai kemampuan, kita pun tidak boleh merendahkan pemberiannya. Subhanallah. Ini Islam mengajarkan kita seperti ini. Bahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika mau berbagi dengan tetangganya tapi sadar makanan di rumah cuma dikit nih. Kalau berbagi ke tetangga nggak bakal dapat banyak nih tetangga saya. Paling cuma salah satu aja. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha nanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innali jarain." Saya punya dua tetangga ya Rasulullah. Fa ila ayyihima uhdi. Dari dua tetangga ini kalau saya mau berbagi kemana nih kira-kira yang paling afdal untuk saya berikan? Jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila aqrabihima baban. Kamu memberikannya kepada yang pintu rumahnya paling dekat dengan rumahmu. Subhanallah. Jadi tetangga kita yang paling dekat jaraknya dengan kita, itu yang paling afdal mendapatkan sesuatu pemberian dari kita. Habis ini ngukur pintu semua. Jarak tetangga yang paling dekat kira-kira belah mana nih? Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian ada aja tuh, kita mendapatkan perilaku-perilaku yang kurang menyenangkan dari tetangga. Mungkin saja terjadi. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, membalas perilaku yang kurang baik dari tetangganya. Ketika Nabi Muhammad berada di Mekah,
itu banyak mendapatkan perlawanan permusuhan tentang dakwahnya, betul ya. Salah satu tetangganya Nabi Muhammad SAW bertetangga dengan orang Yahudi yang begitu membenci Nabi Muhammad SAW. Tiap kali mau berangkat ke masjid dikasih duri biar Nabi Muhammad kakinya sakit. Tiap hari mau berangkat kemana diludahi. Tiap hari mau berangkat kemana dibully. Sampai Nabi Muhammad hafal, saya nggak keluar rumah kecuali mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari orang ini. Tetangga yang orang Yahudi. Kemudian Nabi Muhammad SAW suatu hari jalan ke masjid, jalannya enak, nggak ada sesuatu yang menyakiti beliau. Kemudian Nabi Muhammad SAW nyari, kemana nih langganan saya? Langganan apa ya Rasulullah? Langganan yang biasanya menyakiti saya kalau keluar rumah. Ya Rasulullah, dia sakit. Lantas apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi jenguk, Bu. Nabi jenguk, Pak. Jadi kalau ada tetangga yang memberikan perlakuan kurang baik kepada kita, balas dengan kebaikan. Apa yang terjadi? Ketika Nabi Muhammad SAW menjenguk orang Yahudi tersebut, betapa kagetnya dia. Bestinya aja belum jenguk, gengnya aja belum jenguk. Yang pertama kali menjenguk justru Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang menjadikan orang tersebut akhirnya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Maka Nabi melarang kepada kita untuk kita menyakiti tetangga. Gak boleh menyakiti tetangga. Kata Nabi dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarah. Siapa dari kita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya tidak menyakiti tetangganya. Mudah-mudahan kita semuanya pulang dari sini bawa ilmu yang manfaat, yang bisa meneladani bagaimana Nabi Muhammad SAW memiliki tatanan hidup bertetangga. Amin amin ya rabbal alamin. Hadani Allahu wa iyyakum jami'an ila siratihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ebira telah memberikan tausiah kepada kita. Betapa begitu mulianya akhlak Rasulullah SAW dalam mencontohkan bagaimana beliau bertetangga. Bahkan tetangga yang hampir setiap hari menyakitinya. Namun justru Rasulullah SAW lah yang pertama kali menjenguknya ketika si tetangga itu sakit. Begitulah ada yang mengatakan bahkan keluarga terdekat kita adalah tetangga. Nah insya Allah subtema ini akan disampaikan oleh guru kita Syekh Muhammad Jaber di segmen ketiga berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu resep hidup bertetangga Rasulullah SAW. Sebelum Syekhuna Syekh Muhammad Jaber menyampaikan tausiah, izinkan kami dari tim Damai Indonesiaku untuk meminta doa kepada para jamaah dan juga para pemirsa yang ada di rumah untuk kesembuhan sahabat kami, saudara kami yang juga sekaligus host Damai Indonesiaku, Ustadz Muhammad Agung Izul Haq, untuk kesembuhan yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Dan insya Allah nanti akan dipimpin oleh Syekhuna Syekh Muhammad Jaber sebelum memberikan tausiah. Fadhal Syekhuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seperti yang tadi disampaikan Ustadzuna Sufyan, biasa setiap tampilan Damai Indonesiaku ada yang mendampingi kita Ustadz Agung Izul Haq, ya, yang biasa sampai saya rindu suaranya, masya Allah, luar biasa. Beberapa hari lalu beliau kurang sehat. Semoga ya Rabb kita sama-sama berdoa semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas adhibil bas washfi akhina Agung Dzul Haq anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil bas washfi 'abdaka Agung Dzul Haq shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil bas
واشفي عبدك أغن عز الحق شفاء لا يغادر سقما. آمين آمين يا رب العالمين. Sekalian juga saya suka, walaupun tema hari ini tidak ada hubungan dengan Palestina, tapi sering saya mengajak jemaah untuk berdoa. Jangan lupa setiap hari, setiap waktu, setiap saat, kalau ada kesempatan, itu paling minimal jihad kami berdoa untuk saudara kita di Palestina. Semoga ya Rabb Allah segera memberikan pertolongan kepada saudara kita di Palestina. Allahumma ansurhum nasran aziza. اللهم عجل بالنصر والتمكين لإخواننا في فلسطين. اللهم عجل بالنصر والتمكين لإخواننا في فلسطين. Ya Allah, berikan kekuatan jasmani, rohani kepada mujahidin di Palestina. Ya Allah, berikan kekuatan senjata kepada mujahidin di Palestina ya Rabbal Alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan Ustadzuna Al-Karim, Ustaz Fatih Rishad, masya-Allah ceramahnya lucu ya, luar biasa dan masya-Allah manfaat ya insyaallah. Ustadzuna Al-Ustadzah Al-Karimah, Ustadzah Ibrah Hasanatina, alhamdulillah hadir, dan juga jemaah Masjid Al-Muqarrabin, jemaah istimewa kami ini luar biasa, masya Allah. Tadi bacaan ayat, tema ini hari ini sangat penting bagi kita semua. Bertetangga ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibacakan ayat Imam Masjid Al-Muqarrabin Ustaz Ramzi, masya Allah, ayat yang sangat penting saudara. Dimulai dengan perintah Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang paling penting dalam kehidupan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang paling agung dari Allah itu tauhid kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan berbuat syirik sama sekali. Setelah perintah ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beberapa hal yang sangat penting. Kenapa? Karena langsung setelah tauhid Allah memerintahkan itu. Yang pertama, berbuat baik kepada orang tua, wabil walidaini ihsana, wabidil qurba, wal yatama, wal masakin, wal jar, tetangga, wal jari dil qurba, wal jaril junub. Berarti berbuat baik kepada tetangga itu salah satu amalan saleh yang sangat luar biasa. Karena itu saudara, setiap kebaikan, ingat ini, setiap kebaikan yang balasannya besar sekali, itu kadang-kadang susah mengerjakan kebaikan itu. Itu ujian. Karena kita tahu, mungkin banyak tetangga-tetangga yang mengalami sesuatu ya, yang tidak baik, susah sabar, susah berbuat baik kepada tetangga. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan ada satu hal, berbanggalah Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada sesuatu yang memperkuatkan umat kecuali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang merusak umat kecuali ada larangan dari Allah dan Rasulnya. Hubungannya apa bertetangga? Kalau kita berbuat baik dengan tetangga, kita di satu kampung, satu daerah bersatu, jadi umat kita kuat. Umat itu kuat, ummatun wahidah. Kenapa hadis-hadis yang tadi disampaikan dari Ustaz Fatih, Ustazah Ibrah langsung berbuat baik, dan Rasulullah SAW sendiri memberikan contoh supaya kita sama-sama bertetangga itu menjadi kuat, dekat seperti keluarga. Saya senang setiap beberapa masjid mereka berkata, Jamaatul Masjid, ini keluarga kami katanya. Betul enggak? Sering ibu-ibu juga majelis ta'lim, masya Allah, ibu-ibu yang hari ini masya Allah nampilnya cantik ini, kuning seragam. Semoga ibu-ibu ahli surga semua. Amin, masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Coba kadang-kadang ibu-ibu berkata di majelis ta'lim ini keluarga kami, padahal itu bukan keluarga.
Keluarga artinya secara nasab ada hubungan. Tapi artinya apa keluarga? Artinya dekat dengan kami. Kalau semakin dekat semakin kuat. Karena itu mulai kekuatan Islam pertama mulai dari keluarga di rumah. Kalau keluarganya kuat, bersatu, hatinya sama, satu hati, satu tujuan, kuat umat Islam. Kalau bertetangga, ya, kita bersatu, umat Islam jadi kuat. Bukan hanya bertetangga rumah, juga negara dan umat Islam semuanya. Kenapa sekarang yang terjadi di Palestina banyak yang suka isi di media baik di Indonesia maupun di mana-mana, ini bukan urusan kita. Betul enggak? Ada enggak? Ini Palestina bukan negeri kita, bukan urusan kita. Tujuannya apa? Merusak umat, memecahkan umat. Kenapa kita peduli dengan Palestina? Karena kita satu umat. Kenapa kita peduli dengan tetangga? Karena kita satu umat. Kenapa kita peduli dengan keluarga, kerabat, sahabat? Karena kita satu umat. Semakin kita bersatu, semakin kuat. Tetangga itu ada 3 level. 3 level tetangga. Yang pertama, jar, qarib, muslim. Jar, tetangga, qarib, kerabat. Muslim. Itu haknya lebih utama. Karena apa? Ada 3 kelebihannya. Dia tetangga kita. Dan juga kerabat. Dan juga muslim. Terus level yang kedua. Dia jar. Dia jar. Kerabat. Tapi non-muslim. Bisa jadi enggak ini? Ada yang suatu keluarga besar, sebagian muslim, sebagian tidak. Ada enggak? Wajib kita berbuat baik kepada mereka. Terus yang terakhir, jar, tetangga, tapi bukan kerabat. Dan juga bisa jadi bukan muslim. Tetap wajib berbuat baik kepada dia. Seperti yang tadi sampaikan Ustaz Fatih Rashid. Saking pentingnya berbuat baik kepada tetangga kita. Ini terakhir. Mungkin banyak di antara kita ya, yang tadi diberikan dari Ustaz Fatih Rashid, Ustazah, kalau masak sesuatu berikan ke tetangga dan lain. Mungkin di antara kita jarang berbuat baik seperti itu. Betul enggak? Ya, apalagi di zaman ini. Apalagi kita merasa tetangga kita enggak butuh dan lain sebagainya, ya. Tapi usahakan khususnya jangan sampai punya tetangga yang ternyata dia butuh, miskin, bisa berhari-hari tidak memiliki kebutuhan atau makanan, kita enggak tahu, tidak peduli. Usahakan cek dari. Ya, kalau dia alhamdulillah punya kebutuhan, ya kalau tidak, kita tidak memberikan sesuatu, enggak masalah. Ya, tapi kalau kita berbuat baik berikan itu lebih baik lagi. Tapi paling minimal ini. Tolong Bapak Ibu pemirsa TV One Damai Indonesia. Karena banyak masalah terjadi antara tetangga. Kalau belum bisa berbuat baik kepada tetangga, jangan sampai berbuat buruk kepada tetangga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda qal, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." 3 kali. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Sahabat berkata, siapa ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah? Qal, yang tetangganya tidak aman dari keburukannya, yang menyakiti tetangganya, yang menfitnahi tetangganya, yang membuka aib tetangganya, wallahi dia tidak beriman. Dan ada hadis sahih yang kedua di Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal, "La yadkhulul jannah," tidak akan masuk ke dalam surga yang berbuat buruk kepada tetangganya, yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Karena itu saudara, kalau kita belum bisa berbuat baik kepada tetangga,
jangan sampai berbuat buruk kepada tetangga. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik atau diamlah. Jangan sampai menyakiti tetangga. Semoga ya Rabb, kita sama-sama, keluarga kita, tetangga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ya Rabb menjaga persatuan keluarga, persatuan kampung dan persatuan umat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Masya Allah, amin ya rabbal alamin, yang disampaikan tausiah yang sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Syekhuna Syekh Muhammad Jabir. Satu quotes yang sangat menarik sekali yang bisa kita garis bawahi, bahkan kita kasih tanda hitam untuk bisa kita jadi motivasi buat kita semuanya. Kalau tidak bisa berbuat baik kepada tetangga kita, paling tidak minimal jangan sampai berbuat buruk kepada tetangga kita. Nah, suatu quotes ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semuanya untuk terus berbuat baik kepada tetangga kita. Nah, di segmen 4 dan juga 5 nanti pemirsa kita akan buka sesi tanya jawab yang tentunya ini sangat relate sekali. Saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah akan disampaikan oleh jamaah termasuk juga pemirsa di rumah. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu resep hidup bertetangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, penyampaian atau pemaparan tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi sangat luar biasa sekali. Nah, saya yakin di segmen ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh jamaah dan insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita, Syekhuna Syekh Jaber, kemudian juga Ustadz Fatih dan juga Ustazah Ebira. Yang pertama kami persilakan Ibu Siti Khadijah untuk berdiri dan langsung menyampaikan pertanyaannya. Silakan Ibu Siti Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Siti Khadijah, saya mempertanyakan bagaimana tetangga mempunyai peliharaan, tapi setiap hari kotorannya dibuang di halaman di depan rumah kita, bahkan kadang-kadang mobil masuk ke gilas yang membuang kita setiap hari. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ditegur tapi Bu tetangganya? Sudah. Oh, sudah diingatkan. Sudah. Tapi hewannya sudah ditegur belum ya? Hewannya nggak bisa. Itu dia. Saya guna. Baik, terima kasih Ibu Siti, boleh duduk kembali. Saya guna boleh dijawab terlebih dahulu. Silakan Syekh. Oh, bersyukurlah Ibu. Bersyukur, alhamdulillah punya tetangga seperti itu. Jadi seperti Rasulullah ini. Yang tadi Ustaz sampaikan kan punya tetangga yang setiap hari memberikan kotoran, menyakiti Rasulullah. Bersyukurkah seperti Rasulullah ini? Alhamdulillah. Berarti kalau satu hari belum ada, langsung ngantung ketuk pintu. Kok hari ada? Enggak ada kotoran. Ya, itu sabar. Ya, selain sabar, ya, kita tetap menyampaikan seperti tadi. Kenapa Ustaz Sufyan menyampaikan apakah sudah ya info, sudah minta, sudah bukan tegur lah menurut saya, bisa sampaikan. Mungkin bisa jadi dia enggak tahu. Ya, bisa sampaikan, mohon maaf. Tahu ya. Tahu ya. Jangan sampai tetangganya ada di sini ya. Iya. Ya, itu sampaikan ya berkali-kali ya Ibu nggak bisa, itu halamannya kotor. Kalau sudah sampaikan itu berarti udah ujian. Sabarlah, apa yang kita mau ya kita kerjakan. Kalau sudah sampaikan berkali-kali tetap dia nggak berhenti, tinggal gimana ya? Bunuh hewannya atau gimana? Ya sabarlah ya Ibu, sabar ya. Doakan dia, semoga Allah berikan hidayah. Karena itu ujian. Kalau ujian, ya itu tetap kita sabar. Khususnya seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau pahalanya besar, ujiannya memang besar. Karena itu semua, ya wabil walidaini ihsana, wabidil qurba, wal yatama, wal masakin. Sebenarnya dari orang tua kadang-kadang ada ujian juga. Jarang ada yang sabar berbakti baik kepada orang tua. Kita mau berbakti baik kepada orang tua tapi sesuai keinginan kita. Kita ingin berbuat baik kepada tetangga tetapi sesuai keinginan kita. Artinya kalau ada hal di luar keinginan kita, kita nggak mau, nggak bisa sabar. Ya, itu semuanya tidak sesuai keinginan. Karena itu namanya ujian.
Ya, bukan artinya sabar kita diam, bukan. Tetap kita menyampaikan. Kalau belum kita sampaikan ke, misal kalau kita di komplek, sampaikan ke ketua, kalau betul-betul ini yang terjadi merusak rumah atau membuat kita ya capek setiap hari. Kalau hal biasa jangan besarkan hal yang mudah itu. Kalau enggak, maksud saya enggak terlalu besar atau enggak kelihatan, jangan membesarkan hal yang kecil. Kalau bisa sabar. Kalau enggak bisa, tetap kita dengan cara yang baik mencari solusi. Dengan cara yang baik. Kita sampaikan ke dia, sampaikan ke RW, RT, semoga insyaAllah membantu dan ada jalan keluar. Dan selalu berdoa. Salah satu berbakti baik atau berbuat baik kepada tetangga, kita berdoa. Itu hak tetangga kita semua, kita berdoa untuk mereka. Wallahu a'lam. Baik, tapi kalau peliharaannya hewan luwak nih lumayan nih Syekh, ya kan? Kalau buang kotoran kan bisa jadiin kopi gitu Syekh. Oh, jangan laporin ini. Jangan laporin lah. Disimpan kalau bisa. Mungkin Ustadz Fatih bisa menambahkan bagaimana Ustadz menghadapi tetangga yang mungkin mempunyai hewan peliharaan tapi membuang kotorannya justru di halaman rumah kita nih. Ustadz, bagaimana Ustadz menyikapinya? Ya, Bunda Siti Khadijah yang saya muliakan. Di dalam konsep fikih, kalau tetangga kita punya pohon sedang berbuah, ranting dahannya mampir ke halaman kita, maka bolehlah manggah itu, rambutan itu kita ambil karena udah lewat batas rumah kita. Berarti kalau ayam di rumah kita buat kita. Tadi kata Gurunda. Jadi kita tinggal bikin kolam ikan aja ya saya, lumayan ya Ustaz. Intinya udah dikasih tahu sudah. Koordinasi kepada Pak RT, Pak RW, sampun. Masih aja begitu. Kata guru, jadikan itu ladang ibadah buat kita. Jelas? Sesungguhnya ujian yang besar pasti banyak pahalanya. Nutup-nutup yang dulu bawel sama suami, suka geratak dompet suami. Maafin ya Bu ya. Ya kira-kira begitu deh ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jadi sabar ya Bu ya, jadi sambil nyapu-nyapu nih pahala gitu, nyapu-nyapu kotoran hewan. Baik, berikutnya saya ke jamaah, ada Bapak Suwardi yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Pak Suwardi, boleh berdiri, nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustazah Ebira, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwardi. Saya ada dua pertanyaan. Pertama, apa resep dan tip-tip agar kita bertetangga itu bisa langgeng dan harmonis gitu. Dan kedua, saya kebetulan tinggal di komplek dan tetangga yang di kiri dan kanan saya kebetulan Nasara ya. Jadi kalau dia memberi makanan di waktu hari rayanya dia, apakah saya itu terima atau saya tolak? Karena kalau saya terima saya ragu untuk makannya. Tapi kalau saya tolak nanti dia tersinggung. Bagaimana jalan keluarnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suwardi. Tadi sebenarnya sudah disinggung juga oleh Ustadz Fatih. Jangan tanyakan ini babi atau sapi begitu, ini jadi tersinggung. Mungkin dilengkapi oleh Ustazah Ebira atas pertanyaan dari Pak Suwardi. Silakan Ustazah Ebira. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Resep dan tips supaya kita harmonis dalam bertetangga, Bapak, Ibu, Nabi Muhammad SAW ini memberikan rumus yang sangat penting. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Maka kepada tetangga, kepada saudara, kepada siapapun, kita ingin hubungan kita ini senantiasa langgeng, rukun, guyup gitu ya. Maka kita bersikap kepada dia, memperlakukan dia seperti halnya kita ingin dia bersikap kepada kita. Kita ingin dia baik kepada kita, maka kita pun juga harus baik kepada dia. Kita ingin tetangga ngomongnya yang enak-enak kepada kita, maka kita juga kepada tetangga harus ngomong yang enak.
Ya, kita ingin tetangga menghargai kita, maka kita pun sebagai tetangganya juga harus menghargai dia. Kama tadinu tudan. Seperti halnya kita memperlakukan orang lain, seperti itu pula kita akan diperlakukan. Kemudian pertanyaan yang kedua ya. Nah, ketika ada hadiah begitu ya. Hadiah yang memberikan hadiah kepada kita, terima saja. Terima sebagai bentuk penghargaan kita, menghargai perasaannya. Masalah dimakan atau tidak urusan nanti. Ya, bagaimana kita menjaga perasaannya supaya tidak tersinggung, supaya tidak marah kepada kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah Ebira. Mungkin seperti apa yang terjadi di kehidupan sekarang, yang relate sekarang ini, mungkin tetangga berbeda dengan yang di kampung yang keakrabannya itu sangat dekat begitu ya. Nah, mungkin di komplek perumahan berbeda kondisinya dengan bertetangga yang di kampung. Ini bagaimana menyikapinya, karena kalau di kompleks sendiri kan sangat individual begitu ya. Nah, menghadapi fenomena bertetangga seperti ini bagaimana? Mungkin Syekh Muhammad Jabir bisa memberikan jawaban. Fadhil Ya, betul sekali, apalagi bukan hanya di perumahan, apalagi di apartemen-apartemen. Nah, itu dia, ya, betul. Dan lain, banyak yang mungkin sampai enggak kenal tetangganya. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, itu bukan wajib ya. Bukan wajib. Artinya bukan salah ketika seorang tidak bisa memberikan sesuatu baik makanan atau kebutuhan kepada tetangga. Paling minimal belum bisa berbuat baik, jangan sampai berbuat buruk. Tapi lebih baik lagi kita kenal, menajak acara dekat dengan tetangga. Kenapa? Salah satunya kenapa? Karena sering terjadi ya kisah-kisah sering. Contoh saya kasih, ini di Arab sana. Ada tetangganya yang keluar dari rumah sebentar saja mau belanja, tapi tinggalin anak-anaknya sendiri. Qadarullah lama tabrak di jalan sampai bawa ke rumah sakit. Anaknya kasihan, sampai nangis-nangis, nggak ada yang tahu. Tetangganya dengar, tapi malu nggak berani karena nggak dekat dengan tetangga. Sampai mereka qadarullah wafat, meninggal. Ya, banyak terjadi, tetangganya dengar suara, dengar sesuatu, tapi nggak bisa karena nggak dekat. Tapi kalau biasa dekat, ada suara, ada sesuatu yang tidak biasa, langsung ketuk. Ya mohon maaf Pak, ini ada sesuatu. Mungkin ada maling, ada pencuri, ada sesuatu. Mereka butuh kebutuhan dan lain sebagainya. Itu kepentingan kita umat bersatu. Ya, ya. Karena itu usahakan Bapak Ibu dekatlah. Bukan kalau punya acara, bikinlah acara, ya, atau kalau ada acara, ajaklah tetangga, baik dia muslim maupun tidak muslim, ya, ya jadikanlah itu dakwahlah dari kita. Dari tadi pertanyaan dari Ustaz Muslim, menurut saya bukan hanya terimalah hadiah atau makanan dari tetangga, bahkan balaslah kepada mereka. Kalau mereka berikan sesuatu kepada kita, ya usahakan balaslah kepada mereka. Ya, kapan saja mereka punya acara, punya apa, sampaikan, kasihlah balasan untuk mereka. Di Arab sana ada begini, kalau kasih misal makanan atau sesuatu di wadah, di piring ya atau apa, gak mungkin balikin piringnya kosong. Ya, gak enak lah, harus isi. Pernah saya kasih ya kepada tetangga, terus saya sebenarnya butuh, piringnya kan lumayan besar itu. Kemarin dia lama nggak balikin. Kenapa nggak balikin? Dia belum bisa isi. Masya Allah. Iya, saya bilang Pak, tolong jangan malu, ini kita dekat, nggak usah isilah. Iya, enggak enak ini. Saya bilang, coba lihat saking pentingnya bertetangga, bukan hanya terimalah, walaupun dia bukan Islam. Ya. Walaupun dia tetap kita berikan sesuatu yang menenangkan hati dia, semoga ya Rabb mendapatkan hidayah. Baik dia muslim maupun tidak muslim, salat, tidak salat, apapun. Dan usahakan tutup bilah aib tetangga. Ya, tutup bilah aib tetangga. Masing-masing punya aib. Ya, sebagaimana kita ingin aib kita ditutupi oleh Allah,
tutupilah aib tetangga, tutupilah aib kerabat, tutupilah aib keluarga-keluarga dan sahabat kita semua. Seperti hadis yang tadi disampaikan Ustazah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau ingin kita keluarga, kerabat, tetangga hidupnya baik ya mawaddah, bukan hanya keluarga, tetangga kumbalik. Apa yang kita suka berikanlah kepada tetangga, apa yang kita ingin berikanlah ke tetangga. Ya, semoga ya Rabb, dan selalu berdoa semoga kita selalu selamat ya dunia wal akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Nah, kita masih ada satu sesi lagi di segmen berikut, sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat luar biasa sekali, bagaimana resep hidup bertetangga ala Rasulullah SAW. Sudah ada Ibu Nora yang sudah siap dengan pertanyaannya, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Fatih. Silakan Ibu Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Nora. Ada 3 pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Satu aja boleh? Satu aja. Durasi. Baik. Oke, silakan. Mohon diperbaiki kami nanti kalau kami salah mengutip. Kami pernah mendengar ada kutipan hadis Rasulullah yang menyampaikan bahwasanya jika kita tidak bertegur sapa dengan tetangga kita lebih dari 3 hari, maka haram bagi kita mencium surga. Apa benar apa enggak itu? Maka pertanyaan kami adalah bagaimana cara kita, resep atau adab kita memperbaiki hubungan yang dulunya baik-baik dengan tetangga kita, tiba-tiba tiada topan, tiada angin, tiada badai, berubah drastis. Jadi sudah ditanyakan ada apa, tapi tidak ada jawaban, tapi tetap aja tetangga itu kayak tidak mau bertegur sapa lagi dengan kita. Bagaimana resep dan adabnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nora. Mungkin tetangganya sempat mencium aroma ikan asin begitu. Cuman nggak dapat gitu. Ustaz Fatih, fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Daura yang saya muliakan. Man hajara akhahul muslim. Siapa orang yang menjauhi saudaranya sesama muslim, bermusuhan sesama muslim di atas 3 hari, maka Allah akan melaknat dia. Yang dimaksud dalam konteks hadis ini adalah ketika sahabat kita, teman kita, tetangga kita, kalau kita dekat sama dia bawa madorot sama kita, asal ngomong gibah, asal ngelirik julid, punya hati berek. Tahu berek nggak? SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Tetangganya punya mobil baru yang meriang dia. Tetangganya beli motor baru yang diopname di rumah sakit dia juga. Udah dirawat di rumah sakit masih dengar tetangga beli kontrakan baru, mati langsung. Makanya prinsip kita bertetangga kalau ada model orang yang julid begitu, pakailah kacamata kuda. Tahu kacamata kuda? Kalau saya pakai kacamata kan mata saya yang tutupin, betul? Betul. Kacamata saya cakep nggak? Cakepan mana sama orangnya? Duh. Tapi kalau kuda yang ditutup bukan kornea matanya, nih, betul? Samping kanan, samping kiri. Sang kusir ingin sang kuda agar cepat ke tujuan, jangan lerek kanan, lirik kiri, janda sebelah, jangan. Waalaikumsalam. Maka fokuslah ke depan. Pesan saya satu lagi, jangan lupa doakan. Ada doa yang sering didoakan oleh Rasulullah untuk tetangga kita, untuk kehidupan kita. Allahumma. Ntar kalau nggak hafal tanya sama guru ya. Kan guru mah dekat di sini rumahnya. Iya. Saya pikir di mana? Di sini. Allahumma inni as'aluka az-zawjatas salihah wal jaras salih wal maskanal wasi' wal auladas sulha wal markabal hayyin wa husnal khitam. Ini doa Rasulullah. Ya Allah, berikanlah hamba istri yang salihah. Berikanlah hamba tetangga yang saleh.
Berikanlah hamba anak-anak yang soleh dan solehah. Berikan hamba rumah yang luas. Jadi kalau sekarang yang kontrak sepetak, tinggalkan. Jangan. Maksudnya doa biar dapat yang luasan. Istri belum soleh, comel ke burung kacer. Jangan diganti, jangan tambah. Apa tadi? Bentulin maksudnya. Assalamualaikum. Dan berikan hamba al-markabal hayyin, tunggangan mobil motor yang layak, yang nyaman. Doa dan sabar. Mudah-mudahan Allah ketuk pintu hidayah kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit Ustazah Ebira mungkin bisa menjawabnya menghadapi fenomena yang terjadi. Kita melihat beberapa hari ini ada berita terjadi yang di Malang, kemudian juga di Jagakarsa satu keluarga bunuh diri karena faktor ekonomi. Ini akibat ketidakadanya kepedulian tetangga sekitar. Nah, ini secara syariat agama, syariat Islam, bagaimana hukum terhadap si tetangga ini atas ketidakpedulian terhadap tetangganya yang hingga kesulitan ekonomi tapi tidak tahu? Bagaimana Ustazah Ebira? Baik, ketika kita menyikapi fenomena orang yang tidak peduli dengan tetangganya sampai terjadi ada yang bunuh diri, ya, sedangkan tetangganya tidak mengetahui keadaan dia yang sulit dari segi ekonomi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan dalam hadisnya bahwasanya mukmin dengan mukmin yang lainnya itu saling menopang satu sama lain. Saling menopang satu sama lain. Yashuddu ba'duhum ba'da, kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'da. Bagaimana seperti halnya bangunan yang dia menopang satu sama lain. Artinya apa? Muslim harus mengerti, minimal tahu bagaimana keadaan saudaranya. Bukankah tetangga kita adalah saudara kita? Apalagi kalau sesama muslim kita itu bersaudara. Ya, maka seperti tadi Ustadz Fatih di awal mengatakan kita manusia adalah makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri. Ketika kita melihat orang lain susah, orang lain sulit, katakanlah kepada diri kita, mungkin suatu saat kita akan menghadapi kesulitan yang sama. Kita akan menghadapi ujian yang sama dan akan membutuhkan pertolongan orang lain. Maka kalau kita ingin dibantu, ingin ditolong, ingin orang lain peduli kepada keadaan kita, pedulilah, sayangilah saudara sesama muslim. Peka, pedulilah dengan keadaan tetangga kita. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Ebira, Ustaz Fatih Risha, Syekhuna Syekh Muhammad Jabar atas ilmunya dan tausiahnya pada siang hari ini. Mudah-mudahan menambah khasanah keislaman kita dan juga khususnya menambah motivasi kita untuk lebih baik lagi terhadap sesama tetangga sesuai apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku dan jangan lupa besok kita kembali hadir live hingga pukul 14.30 karena ada segmen khusus santri yaitu Dai Muda Pilihanku. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan dan juga Sarung Wadi Marton untuk Sarung kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi Filistin. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab. اهزم اليهود الصهاينة وزلزلهم اللهم اهزم اليهود الصهاينة وزلزلهم إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.